Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 11 IPA 3 akan mempresentasikan PowerPoint sejarah Indonesia dari bangsa Inggris. Imperialisme itu apa? Imperialisme itu ialah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Sebuah contoh imperialisme terjadi saat negara-negara itu menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu. Imperialisme ialah politik yang untuk menguasai dengan paksaan seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang dibentuk sebagai imperiumnya. Menguasai di sini tidak perlu berarti merebut dengan kekuatan senjata, tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan ekonomi, kultur, agama, dan ideologi, asal saja dengan paksaan. Imperium di sini tidak perlu berarti suatu gabungan dari jajahan-jajahan, tetapi dapat berupa daerah-daerah pengaruh asal saja untuk kepentingan diri sendiri. Apakah beda antara imperialisme dan kolonialisme? Imperialisme ialah politik yang dijalankan mengenai seluruh imperiumnya. Kolonialisme ialah politik yang dijalankan mengenai suatu koloni, sesuatu bagian dari imperium jika imperium itu merupakan gabungan dari jajah-jajahan. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang kata imperialisme pertama kali muncul di Inggris pada akhir abad XIX atau pada abad 119 di Israel perdana itu ketika itu menjelma politik yang ditujukan pada perluasan kerajaan Inggris hingga suatu impera yang meliputi seluruh dunia. Politik di Israel ini mendapatkan posisi yang kuat. Golongan posisi takut kalau politik di Israel itu akan menimbulkan krisis-krisis internasional. Karena itu mereka menghendaki pemusatan pemerintahan pada penggabungan dalam negeri daripada berkecipuhan dalam soal-soal luar negeri. Golongan oposisi ini disebut golongan di Israel Joseph Cambrian atau Cecil Modest. Disebut golongan empire atau golongan imperialisme. Timbulnya perkataan imperialisme atau imperialisme untuk membeda-bedakan golongan di Israel dari golongan oposisinya, kemudian mendapatkan isi lain hingga mengandung arti seperti yang kita kenal sekarang. Secara etimologi, kolonialisme berasal dari bahasa Latin yang berarti pemukiman. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Pengertian kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Istilah ini juga menunjuk pada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan. Negara kolonialisme pertama adalah Spanyol dan Inggris. Untuk menguasai daerah biasanya dilakukan dengan cara paksa untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negara induk. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Saya akan menjelaskan tentang faktor lahirnya imperialisme. Yang satu itu adalah faktor kekuasaan atau politik. Kaum imperialisme menginginkan kekuasaan atas bangsa lain dengan maksud mempertinggi wibawa raja. Seorang raja atau penguasa daerah, kekuasaannya semakin luas maka akan semakin tinggi wibawanya. Hal ini akan mendorong lahirnya imperialisme politik. Yang kedua ada faktor ekonomi atau kekayaan. Kaum imperialisme menginginkan kekuasaan yang seluas-luasnya. Dari daerah kekuasaan itu diharapkan memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga ada faktor ideologi atau agama. Kaum imperialisme tidak hanya mencari keuntungan perdagangan, tetapi juga mengemban tugas suci, yaitu menyiarkan agama yang dianut oleh mereka pada masyarakat. Yang keempat ada faktor militer. Kaum imperialisme menginginkan suatu daerah tertentu yang digunakan untuk pertahanan suatu daerah tertentu, yang digunakan untuk pertahanan atau mengimbangi kekuatan bangsa lain atau balance of power. Yaitu faktor lahirnya kolonialisme Barat disebabkan karena satu, faktor utama yakni prinsip gold atau adanya prospek ekonomi di dunia timur serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur.
yang berkembang akibat bangsa-bangsa barat seperti Portugis belajar bahwa berdagang secara langsung dengan dunia timur. Juga berkembangnya paham merkantilisme di Eropa, yaitu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan global suatu negara. Selain itu, ada prinsip gospel atau adanya keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani atau Kristen ke seluruh dunia, serta glory, adanya keinginan untuk mencapai kejayaan sebagai bangsa. Dua, yaitu faktor pendukung, meliputi adanya berbagai penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi maritim. Para penjelajah didorong oleh semangat dan idealisme pribadi semenjak munculnya penemuan-penemuan baru, serta Portugis dan Spanyol yang menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja-pekerja terampil asal Konstantinopel. Ketika kota ini dikuasai Kesultanan Ottoman pada 1453. Ketiga, yaitu faktor pemicu, yakni jatuhnya Konstantinopel yang dikuasai bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453 dengan dilakukan perjalanan era samudra atau penjelajahan samudra. Siapa sajakah tokoh-tokoh penjajah samudra berbangsa Inggris? Di sini saya mengambil bagian William Dampier. Pada tahun 1688, Dampier melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Australia. Ia terus melanjutkan pelayaran dengan menelusuri pantai ke arah utara. William Dampier ini dilahirkan di East Cooker, Somersby, Inggris pada Agustus 1651 dan meninggal dunia di London, Inggris pada Maret 1715 pada usia 63 tahun. William Dampier ini adalah seorang bajak laut, kapten laut, penulis, dan penyelidik ilmiah berkebangsaan Inggris. Dia adalah orang Inggris pertama yang menjelajahi atau memetakan bagian-bagian New Holland, Australia pada Pulau Papua. Dia adalah orang pertama kali yang mengitari dunia sebanyak 3 kali. Di sini, William Dampier merupakan penjelajah dan pemetaan Australia penyitaran pulau. Diana dan Michael Preston dalam karya mereka Pirate Exquisite Mind, bajak laut yang berontak pada cemerlang, menjelaskan sebagai petualang-petualang penjelajah samudra terhebat orang Britania ataupun bukan. Dia antara para pengikut Elizabeth yang terkenal adalah Sir Francis Drake and Sir Walter Raleigh dan James Cook. Dia pernah dijuluki ilmuwan alam Alex Ogrodge sebagai sejarawan alam Australia pertama kali. Saya akan mengambil bagian Sir Henry Middleton. Pada tahun 1604, pelayaran kedua EIC yang dipimpin Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Terjadilah persaingan dengan VOC. Selama tahun 1611 sampai 1617, orang-orang Inggris mendirikan kantor dagang di Sukanda, Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Pariaman, dan Jambi. Sir Henry Middleton adalah kapten laut dan petualang. Dia bernegosiasi dengan Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Bersaing dengan kepentingan Belanda dan Portugis di Hindia Timur, tetapi masih berhasil membeli cengkeh. Lahir pada tahun 1570, Chester, Britania Raya, dan meninggal pada tahun 1613 di Bali. Sir Francis Drake. Ia merupakan seorang pelaut kapal perang asal Inggris pada masa Elizabethan. Beliau juga merupakan orang Inggris pertama yang mengelilingi bumi. Beliau lahir sekitar tahun 1540 dan wafat pada tanggal 28 Januari 1596 di Panama, benua Amerika. Penjelajah samudra dari Inggris, yaitu James Cook. Pada tahun 1770, Cook berhasil mendarat di pantai timur Australia dan menjelajahi pantai Australia secara menyeluruh pada tahun 1771. Oleh karena itu, James Cook sering dikatakan sebagai penemu benua Australia. James Cook adalah seorang penjelajah dan navigator Inggris. Ia mengadakan 3 perjalanan ke Samudra Pasifik dan berhasil menentukan garis-garis pantai utamanya. Cook juga membuat peta. Cook adalah orang Eropa pertama yang mengunjungi Hawaii. Perjalanan bangsa Inggris ke Indonesia. Kedatangan Inggris di Indonesia pertama kali pada tahun 1579 oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dengan rute pelayaran Magellan Samudra Pasifik sampai ke Filipina dan akhirnya menuju ke Ternate. Dan mereka membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris.
sehingga Ratu Elizabeth I menginginkan untuk memperluas wilayah melalui pelayaran internasional. Karena itu, Ratu Elizabeth I memberikan wewenang kepada EIC di India untuk mengurus perdagangan di wilayah Indonesia, sehingga Inggris mendirikan kantor-kantor di Indonesia pada tahun 1604 dan pada akhirnya pada tahun 1811 Inggris mengirim alih kekuasaan Belanda di Indonesia.